Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keberkahan tempat ini, ruangan ini, dan kita fokus untuk mencari ilmu, mari kita awali zikir bersama. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Allahu akbar, subhanallah. Allahu akbar, maka salawat garang-garang. Maulaya sholli wa sallim ala habibika khairil wal habibul ladzi atuhu likulli halin minal awali mustahimi ya rabbi Mustafa balik maka Irlana Ramadhan Si'ah Karami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mukarramun al-muhtaramun, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khususipun Bapak Bupati Purbalingga, Bapak Haji Fahmi Muhammad Hanif beserta Ibu atau yang mewakilinya, Al-Mukarram Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, yang kami hormati Koorwil Dikbud Kabupaten Purbalingga, 18 kecamatan bersama pengawas 3, yang kami hormati para tamu undangan, Ketua PGRI Kabupaten Purbalingga, Ketua Yayasan Dian Dharma, Ketua PT PAUD Kabupaten Purbalingga, Bunda PAUD Kecamatan Kabupaten Purbalingga, organisasi mitra, Ketua Himpaudi, Ketua IGRA, Ketua IGAK, Ketua IG PAUD Muslimat dan tokoh semua, para penasehat, Ketua Kecamatan beserta anggota se-Kabupaten Purbalingga. Mohon maaf saya pelan-pelan bacanya, aku keliru Magelang. Karena biasanya Kabupaten Magelang, ternyata Purbalingga, takut keliru. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang 5 hal utama. Pertama tentang silaturahmi, halal bihalal, nanti ada pendidikan anak disebut dengan pedagogik, pendidikan guru orang dewasa andragogik, dan yang terakhir nanti tentang peran wanita terhadap kemajuan bangsa. Yang pertama, Bapak Ibu, pendidikan itu diawali penolakan awalnya. Kalau ada orang itu kurang harmonis dalam silaturahmi, tidak akur, itu ilmunya sangat dangkal, namanya sektarian. Sudah disepakati para ilmuwan di dunia ini, orang yang baru mendapatkan ilmu pertama biasanya fanatik. Maka Purbalingga ini saya yakin sudah level toleransi, persatuan. Jadi ada level paling dasar adalah menolak, refuse atau resistensi, menolak pengetahuan orang lain.
Yang middle tengah itu dialogis. Why? Kenapa terjadi seperti itu? Itu ilmu yang kedua, why. Ilmu paling dasar itu what. What-nya tergantung siapa yang ngajari. Nanti dia fanatik di sini. Maka kalau ingin sebuah daerah maju gampang, tingkatkan minat bacanya. Kalau tingkatkan makannya ya tidak jauh dari kucing, sapi, dan kerbau. Guru-guru TK dan PAUD saya muliakan sekali karena saya ketua sekolah tinggi jurusannya PAUD dan TK. Jadi banyak permasalahan, ibu-ibu sudah kerja pagi sampai siang, gajinya kecil. Ayo alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang bisa cepat syahid. Rupanya Bapak Rasulullah, ilmu paling dasar itu menolak. Maka tolong sering dialog, komunikasi, diskusi. Ilmu paling tinggi integral, menyatukan semua komponen. Karena hidup itu organik, organik itu kesatuan. Gak mungkin ada guru kalau nggak ada murid. Gak mungkin ada psikolog, psikiater kalau nggak ada anak nakal atau rumah tangga yang amburadul. Jadi itu satu kesatuan. Saya tanya yang hadir, terutama ibu guru yang cantik-cantik ini dulu waktu SMA. Bu, Bu, saya tanya Bu, mulia mana sih Bu? Mihrab masjid sama WC masjid? Mihrab masjid. Rupanya pikirannya masih parsial, belum organik. Ini yang membahayakan pendidikan di Purbalingga. Kalau imamnya suaranya bagus, mihrabnya indah sekali, tapi kebelet nggak ada WC-nya gimana? Makanya Bu, mana yang mulia Bu? Dua-duanya mulia. Ibu sudah tersadarkan. Itu disebut berpikir organik. Tidak bisa kita berpikir parsial, nggak bisa. Tidak bisa berpikir hanya molekul-molekul, nggak bisa. Yang menyebabkan suatu bangsa maju itu tadi itu, bangunlah jiwanya, mentalitas, intelektualitas, moralitas, spiritualitas. Bukan materi bukan. Materi paling rendah. Kira-kira tadi pagi kucing sudah sarapan belum? Kok tahu? Berarti sarapannya sama kucing, rebutan tindak. Kira-kira tadi pagi wedus sama sapi sama kerbau sudah sarapan belum? Bu, kira-kira wedusnya baca buku nggak Bu? Itu yang membedakan kita dengan hewan. Maka ibu-ibu kalau ada tukang sayur, kangkung, bayam sama tukang buku, pilih mana Bu? Nggak sepakat, ada yang buku tapi ragu-ragu, sayur lebih utama daripada buku. Kalau ada kambing keluar dari kandang, milih sayur apa buku? Sayur. Ibu-ibu tadi milih apa? Kambing sama ibu-ibu berarti sekelas. Maka supaya kita beda dengan kambing sama kerbau, membaca. Ayat pertama kali agama ini indah loh, Iqra. Maka kalau ada di Purbalingga orangnya itu sangat sektarian, kaku, fanatik, kurang baca. Udah selesai. Puncak atau sumber masalah pendidikan itu apa? Kurang baca. Udah selesai. Maka kalau di alun-alun ini banyak toko buku, daripada mie ayam dan bakso, saya acungi jempol. Tolong guru-guru punya perpustakaan gratis di teras rumahnya, rumah baca. Insya Allah maju desanya. Kalau satu desa satu dokter, maju. Jangan sampai hanya LC, apalagi LCD, panas LCD. harus ditingkatkan. Tahu nggak Bu, LC tadi bukan Ahmad Kabar, LC tahu nggak Bu? LC itu lulusan Kairo Bu, atau katakan LC itu langsung ceramah, lulus langsung ceramah, itu LC, Inggrisnya license gitu. Rupanya ilmu yang paling dasar menyebabkan kekakuan, cerai-berai. Ini saya lihat, saya sudah bisa membaca kok. Masjid saja Pak,
Kalau masjidnya multi ustad, itu namanya masjid Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau masjid itu masih satu motif, itu insya Allah kaku, kurang berdialog. Itu sudah kesepakatan para ahli filsafat dunia, menolak dialogis, dan yang paling terakhir itu merangkul. Coba tanya senakal-nakalnya orang di Purbalingga, tanya siapa nama bapaknya, jawabannya Adam. Dulurku iki, gitu. Siapa nama mamanya? Hawa. Ma itu dompet aku. Nah, itu namanya berpikir organik. Itu jarang. Itu dalam surat Al-Anbiya disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Universal. Jiwanya universal, bukan fakultas, bukan jurusan. Maka tolong guru-guru ini jiwanya universal. Welcome, open house, open heart. Ya, hatinya sudah terbuka. Itu ilmu yang paling tinggi itu, yaitu memiliki jiwa toleransi. Saya doakan yang hampir semua hafal Quran. Baca-bacanya ini sudah hafal Qul huwallahu ahad. Tapi saya nggak yakin, mudah-mudahan semuanya hafal Quran. Jilbabnya aja baru-baru, entah sudah lunas apa belum. Insya Allah sudah. Sekarang saya tanya, ini surat apa? Jawab serentak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur fil kitabi Maryam. Surat apa? Masya Allah, 98 ayat, guru-guru pada hafal, layak gajinya 10 juta. Sekali lagi, Innallaha astafa Adam wa ala Ibrahim wa ala Imran. Itu 200 ayat. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran. 200 ayat, Pak. Masa hanya 1.500.000, Pak? 2 juta, Pak. Layak guru-guru ini di Jepang. Gaji guru PAUD atau TK melebihi dosen di Jepang. Itu Jepang. Cecere. Rupanya dosen. Kami dosen gampang, Pak. Bagi kelompok berapa sekelas? 30. Oke, bagi 12 kelompok atau 14 kelompok, bikin makalah. Pekan depan setor makalah, ya enggak setor, coret. Salah makalah, coret doang. Sejamnya 300.000 coret. Guru TK, balonku ada 5 sampai di sini senang, di sini senep, tetap aja. Luar biasa. Maka Purbalingga ini maju kalau guru-guru PAUD sama TK ini bahagia, karena pendidikan paling puncak, yang paling utama itu TK, Pak. TK paling itu akarnya. Kalau sejak TK sudah menguasai dirinya, tidak ego, bermain bersama, let's together, itu alamat itu. Nanti jadi orang hebat, walaupun nggak pinter matematika. Maka level tertinggi itu moral sama spiritual, bukan intelektual. Intelektual itu middle, bawahnya ada mental, paling rendah material. Kalau Anda mobilnya bagus, belum tentu punya ilmu. Kalau Anda motornya bagus, belum tentu punya ilmu. Tetapi kalau Anda moralnya sangat bagus, pasti itu orang berilmu. Walaupun dia tidak lulus kuliah, hanya kuliah subuh, dapat teh anget sama gorengan telu lemu-lemu. Ayo istighfar bersama. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal ya Rabbi zidani wafiqani amalan salihan. Maka kalau
kalau nyari suami, nyari mantu itu gampang, cari ilmunya. Kontrak, tapi dia ilmunya besar, moralnya besar. Insya Allah kata Nabi tidak mungkin memukul istrinya dan tidak mungkin dia kasar pada istrinya. Itu kata Nabi tentang Abu Jaham dan Abu Sufyan itu. Tapi kalau orang bermoral, dia sangat memuliakan perempuan. Kata Nabi, khairukum li ahli. Yang paling mulia bukan yang berpangkat, yang terkenal, bukan. Yang paling memuliakan pasangannya. Sekarang saya tanya bapak-bapak yang hadir, sudahkah tadi pagi mencium istrinya? Belum. Sudah Pak, Masya Allah. Perlu dicontohi Pak Agus Tri, sudah mencium. Saya tanya lagi Pak, menciumnya 3 kali apa 33 kali Pak? Sekali. Dianjurkan menciumnya 33 kali. Insya Allah nggak jadi apel, terlambat. Ibu-ibu yang sudah mencium atau minta cium atau menyuapin suaminya, dong. Insya Allah. Sudah Bu, sudah mencium suaminya? Dicium Pak. Pertanyaan berikutnya, suami siapa Bu? Suami sendiri. Alhamdulillah suami sendiri. Kita bobolnya cewek Pak. Alhamdulillah. Rupanya kalau kita seandainya melihat materi silau, semua orang bisa. Semua orang awam suka hiburan, tapi tidak semua orang awam suka ilmu. Orang-orang luar biasa saja suka ilmu. Orang awam suka dangdutan. Pernah lihat dangdut kan? Pernah hadir juga? Pak, orang dangdut itu ngantuk enggak Pak? Enggak, karena joget terus. Oke, kalau kajian kayak gini bikin ngantuk ya Pak? Iya ngantuk, bener. Karena suasananya surga, baik-baik, malaikat juga hadir, menutupin kita, rasanya anget, ngantuk. Tapi kalau dangdutan nggak bisa ngantuk. Kata ulama, wong joget kuwe kaya titik dibeleh tambah joget-joget. Bukan berarti bahagia, saking stresnya diseneni bojone. Maka dia di panggung joget-joget seperti itu. Maka jangan kira orang tersenyum, orang joget bahagia. Tidak. Yang bahagia itu yang hadir di pendopo ngantuk. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Acara selesai. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana ya Allah. Begitu tenangnya hatinya, nggak mikir utang juga. Saya doakan utangnya lunas semua. Loh, lihat aminnya kencang sekali. Tandanya guru-guru ini kurang sejahtera. Memang jilbabnya baru, tapi utangnya banyak. Dompetnya sih baru, nggak ada isinya. Dompetnya itu banyak ATM-nya, tapi nggak ada saldonya. Ibu-ibu itu memang suka penampilan, tapi kontennya nggak ada. Betul nggak Pak? Dibetulkan sama beliau. Rupanya Bapak Rasul itu yang pertama, orang paling bahagia itu memiliki 4/5 orientasi hidup. Apa? Spiritual, intelektual, moral, sama mental. Bukan material. Kalau material, lihat kata orang Jawa, kerbau sapi disebut rojo koyo. Lebih kaya mana kita dengan sapi? Wong sapi asetnya di mana-mana, suket di mana-mana, itu milik sapi. Apa rebutan sama sapi? Nah, rupanya orang Jawa nyebut hewan kambing, sapi, kerbau itu rojo koyo, saking kayanya. Kita itu kalau ngejar materi nggak ada puasnya. Contoh, gaji ditingkatkan belum tentu meningkatkan kinerja. Kalau meningkatkan laporan ya, sedikit-sedikit foto sudah di tempat, fingerprint ya, lihat sudah ngilang ke warung, nanti jam 4 lagi ya sah, halalan thayyibah. Itu formalitas paling rendah. Sedangkan yang diminta oleh agama ini adalah mentalitas. Sampai ada orang tua kerja terus nggak kenal pensiun. Selama saya masih hidup, manfaatkan. Loh, mentalnya pejuang, bukan mental memanfaatkan.
tapi dimanfaatkan orang. Maka ibu kejarlah 4 utama ini. Apa? Mental yang positif, intelektual yang bagus, moral yang tinggi, sama spiritual yang luhur. Maka semua para nabi dipuji mesti karena spiritual, bukan karena harta. Siapa nabi yang kaya dari 124.000 nabi? Bisa dihitung. Sulaiman, Daud, yang lain sederhana. Nabi Adam petani, Nabi Idris penjahit, Nabi Ibrahim bazzaz pedagang, Nabi Zakaria tukang kayu. Apa yang dibanggakan? Yang dibanggakan punya spiritual tinggi. Maka ketika Allah menyebut Nabi Ibrahim dengan tingkatan spiritual, wadkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan, integritas nabiya di spiritualitas. Yang dipuji Allah itu rata-rata itu 4 ini. Mentalnya bagus, ilmunya banyak, satonah itu, kemudian dia peka sosial, tablignya itu punya mental sosial yang tinggi dan punya moral yang hebat. Maka sering kami puji santri atau murid yang nggak terlalu pintar secara kognisi, tetapi secara emosi sangat cerdas. Contoh, banyak di antara ada 4/5 yang sering dilupakan makhluk manusia ini. Apa itu? Ilmu, akhlak, terus emosi yang bagus, mental tadi. Yang terakhir ahli ibadah. Ini paling puncak 4/5. Tapi kalau harta itu paling rendah. Buktinya kalau dapat banyak mesti kurang. Kalau dapat sedikit marah-marah, nggak dapat tambah marah. Itu karakter dunia. Dan manusia ini kalau berdiri, Pak, secara anatomi tubuh manusia, mohon maaf, Allah sudah mengingatkan, fa'lam, intelektual, annahu la ilaha illallah, spiritual. Terus yang paling bawah ini seksual material, paling bawah. Makanya manusia kaki 2 tapi bisa tegap, karena ini ada intelektual sama spiritual. Coba sapi, antara seksual, makanan, dan otaknya sejajar. Maka saya ulang lagi, yang tadi pagi sudah baca buku 100 halaman siapa ya? Saya kasih hadiah, saya bawa hadiah sengaja. Diganti ya. 2, 1 aja. Siapa yang tadi pagi sudah baca Al-Quran 1 juz, angkat tangan, tak kasih buku. PKI ada Islamnya loh, ada Islamnya loh Ustazah. Yang tadi pagi sudah baca Quran setengah juz saja. Sudah Bu? Alhamdulillah. Sudah Ibu? Oh banyak juga. 1 juz setengah saja. Gimana ya? Ya tak kasih aja deh daripada enggak. Ini ada sedikit hadiah buat ibu-ibu yang rajin membaca Al-Quran supaya semakin semangat. Sehari standarnya 1 juz, kalau nggak bisa 5 juz. Sehari sholat duha 8 rakaat, kalau nggak bisa ya 12 rakaat. Silakan Bu, minta tolong ya Bu, diberikan ibu yang semangat baca Quran. Ya, itu Bu. Ayo. Rupanya 4/5 ini sering kita abaikan. Maka kalau nyari mantu lihat, mesti lihat mobilnya apa. Bukan lihat dia itu kontribusinya apa di masyarakat. Dia itu imam sholat bukan. Dia itu guru ngaji bukan. Dia guru bukan. Dia dosen bukan. Yang tanya berapa income-nya, material sekali. Memang nggak makan lapar, tetapi bodoh lebih menyakitkan. Coba Anda punya anak kaya raya tapi nggak punya ilmu, hawa nafsunya tinggi sekali, pingin ganti rumah, pingin ganti mobil, pingin ganti istri gara-gara uang banyak. Ini istrinya nggak ganti-ganti gara-gara uangnya pas-pasan. Saya ilustrasi begini, minta contoh ya Pak. Ini kopiah.
Kalau tidak tertekan, kopiah ini akan jatuh. Repot dengan wanita, repot dengan seksual, repot dengan menu makan, jalan-jalan kemana, liburan, itu orang kurang kerjaan. Coba orang yang sangat repot dengan aktivitas kewajiban hariannya, tilawah, mengajar, mendidik, nggak bisa akan jatuh ke hawa nafsunya. Coba, nggak punya beban, dia akan terjatuh. Maka jangan bangga kalau punya anak kaya. Kenapa? Nafsunya semakin melejit. Boleh kaya, tetapi ingat diimbangi dengan mentalitas tadi, intelektualitas, moralitas, sama spiritualitas. Itu nanti imbang. Tapi jarang orang yang rajin tahajud kalau dia itu kaya raya. Biasanya repot dengan bisnisnya. Yang rajin ke masjid rata-rata orang miskin. Itu pun ngisi 2.000, betul Bu? Kalau masuk Bu, kalau masuk mall bawa uang 2.000 berani nggak Bu? Nggak berani. Kalau masuk masjid bawa 2.000 berani? Berani. Karena insya Allah dapat lebih banyak dan dapat sandal baru. Itu yang pertama, tema pertama. Maka orang Jawa disebut dengan silat, pencak silat. Ada pencak-pencaknya, tapi tujuannya silat, menyambung. Jadi kalau anak kita lomba kalah, jangan katakan kalah, salah. Itu menang karena sudah silat, menyambung tali silaturahmi. Maka boleh silaturahim, berarti menyambung rahim satu Hawa organik tadi. Silaturahmi berarti menyambung kasih sayang. Dua-duanya benar, silaturahim dan silaturahmi. Dari sini nggak ada ya, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua disebut Syawal. Syawal itu meningkat. Pertanyaannya, yang Syawal ini sudah hatam Quran, angkat tangan. Saya ingin tahu wajah. Bukan Ramadan saja. Halo, halo mak-mak yang rapat di sana. Bu, yang Syawal ini sampai sekarang sudah hatam Quran sekali ada enggak? Mau saya kasih hadiah buku? Ada. Yang sudah sarapan ada enggak? Oh iya. Yang sudah tawaf muter-muter toples 7 kali sudah ada enggak? Luar biasa. Rupanya masih material lagi, material lagi. Saya tanya, guru-guru yang puasa Syawalnya selesai angkat tangan 6 hari. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, banyak juga mewakili. Alhamdulillah. Yang masih punya hutang Ramadan jangan sok puasa Syawal. Bayar dulu yang wajib, baru puasa sunnah. Itu yang pertama, Pak, halal bihalal dan silaturahmi. Yang kedua tentang pedagogik. Jadi ada pendidikan keterpaksaan, kebiasaan, kemudian karakter. Jadi anak soleh itu nggak mendadak. Mendidik emang nggak mendadak. Kalau ada anak nakal, mohon maaf, saya sering bertanya, sini saya mau kenal sama keluargamu. Ayahmu apa gitu. Ini. Ibumu, oh ya. Sudah paham. Kamu sudah. Saya peluk, nangis ya. Kurang perhatian, mentalitas. Kurang kepedulian, kepekaan. Orang tuanya hanya bayar saja. Kayak titip sepeda motor. Kayak titip mobil. Anaknya nakal, saya nggak suka menyalahkan anak. Saya lihat dulu lingkungan, terutama keluarganya. Saya lihat dulu. Oh iya ya, paham. Anaknya kurang perhatian. Ibu, kalau ingin munanya soleh mudah sebenarnya. Usia emas tadi 0 sampai 6, tolong dipeluk ayah. Yang mandiin siapa Bu? Ayah. Ayo serentak jawabnya ayah. Yang mandiin siapa Bu? Ayah. Yang nyuapin siapa Bu? Yang ngelonin siapa Bu? Yang nyawiin siapa Bu? Itu anak soleh. Karena kalau dekat ibu sudah wajar. 9 bulan sudah dekat. Ayahnya kerja. Biasanya anak nakal itu kurang dekat dengan ayahnya. Selesai. Maka rata-rata di Al-Quran para nabi mesti nyebut ayah, nggak pernah nyebut ibu. Lihat, wa id qala Yusuf li abihi ya abati. Ayah Yusuf kepada Yakub.
Sama Nabi Ibrahim kepada Azar, wa qala Ibrahimu li abihi Azar atatakhidu asnaman aliyah. Itu ayah. Enggak ada manggil ibu, enggak ada. Ada satu Nabi Isa, fanadaha min tahtiha alla tahzani. Nabi Isa karena enggak punya ayah. Ini mengajarkan ada 17 panggilan anak di Al-Qur'an itu 16 semuanya ayah, satu ibu. Itu pun karena enggak punya ayah. Nabi Isa, anada min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Maka kalau anak soleh itu gampang, terutama ayahnya yang ngantarkan ke TK, jangan ikut jemputan kecuali terpaksa. Jemput sendiri, nanti anaknya merangkul ayahnya, ada kedekatan emosi. Ayah es krim, ada eksplorasi, ada pernyataan. Itu insya Allah anaknya mudah ditekuk nanti kalau besar. Tapi kalau sudah dibayari sekolah bebas sana, alamat bukan masalah material pembayarannya, tetapi kepedulian mentalnya, kepedulian intelektualnya, moralitasnya, sama ibadahnya. Itu pedagogik itu ada levelnya. Satu, keterpaksaan. Ngapal Quran juga sama, dipaksa dulu Bu, ngapal Quran sejak dulu nggak hafal Yasin. Coba hafal nggak Bu Yasin Bu? Hafal ya, alhamdulillah. Berapa ayatnya Bu? Tuh, 83 sudah hafal semua. Tiba-tiba wa ilahi turja'un kan sudah selesai. Sudah Yasin kemudian wa ilahi turja'un. Sudah bagus, sudah hafal. Yang penting sudah hafal. Al-Kahfi sudah hafal Bu? Sudah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Berapa ayatnya Bu? Insyaallah itu jawabannya. 110, alhamdulillah. Rupanya pedagogik itu diawali dari keterpaksaan menjadi habit, kebiasaan, nanti yang paling tinggi karakter. Berarti orang mati husnul khotimah nggak mendadak. Kalau ada orang nakal kok bisa husnul khotimah, sebenarnya dia punya potensi baik, belum tersingkap tadi. Kok ada orang kelihatan soleh matinya buruk, sebenarnya keburukannya nggak pernah tersingkap. Namanya Kiai Barseso, itu ahli ibadah neraka juga. Balaam bin Ba'urah, ulama juga, ulama Bani Israel, neraka juga. Bukan masalah tampilan, tapi substansial, esensi hidup itu. Maka ibu mendidik anak TK itu memang biasanya dari kata keterpaksaan. Ayo sholat duha jamaah. Kalau tanya guru-guru alumni Arab ya nggak ada sholat duha jamaah. Tapi versi madhabnya guru TK ya ada. Madhabnya sesat. Tapi nggak apa-apa wong latihan. Maka anak-anak TK diajak jamaah nggak ada dalilnya. Ada dalilnya Ummu Warokoh tapi doif gitu. Lemah sekali. Jadi nggak apa-apa. Tapi ibu jangan ikut jamaah mau jadi imam. Allah keras lagi. Bismillah wadduha walaili. Ya nggak apa-apa. Kalau pendidikan. Maka keterpaksaan, habit dan karakter. Maka tidak ada orang baik mendadak. Orang soleh-soleha mendadak nggak ada. Orang hafal Quran mendadak nggak ada. Kalau ada di Purbalingga ini orang hafiz Quran lancar, itu berdarah-darah bertahun-tahun cuma sembunyi dia. Cuma jenengan tanya, kok bisa ya Pak Ustadz lancar begitu? Satu juz hanya 15 menit, bahkan 10 menit. Dia nggak tahu, sejak SD nggak pernah mancing Pak, hanya megang mushaf doang. Kalau kerjaannya mancing ya dapat teri, ya dapat hafalan. Maka hidup ini prioritas ya Bu, jangan gunakan untuk makan-makan, minum-minum atau rasan-rasan, mancing-mancing, jalan-jalan, jangan. Silakan yang sudah kepala 4, kepala 5, kepala 6 siap-siap Bu. Hafal Quran. Saya doakan semuanya hafal ini. Tapi suka masjid yang imaminya qul huwallahu ahad. Ada nggak di Purbalingga masjid Al-Baqarah? Adanya Al-Ikhlas, Al-Kausar ada, Al Imran ada nggak masjid? Nggak ada, takut kepanjangan. Makanya rata-rata masjidnya Al-Ikhlas, biar imamnya Ikhlas, makmumnya Ikhlas, sandalnya hilang Ikhlas, ya sudah. Itu yang kedua. Yang ketiga andragogik. Andragogik pendidikan orang tua. Ini di Purbalingga pasti ada sekolah keayahan, sekolah keibuan, sekolah parenting. Berarti sudah namanya andra, sudah tua, perlu ilmu dewasa. Jadi yang belajar bukan hanya anak-anak.
ibu-ibu yang sudah ngajar, mohon maaf, yang sudah menikah 50 tahun ke atas ada enggak? Usia pernikahannya 50 tahun ada enggak? Mohon angkat tangan, saya ingin tahu wajahnya. Itu sabar sekali, gak ketung dimarahi pasangannya itu. Pernikahannya usianya di atas 25 tahun, angkat tangan. Masya Allah, itu usia perak. Insya Allah nggak cerai. Kalau 50 tahun usia emas, insya Allah nggak cerai karena sudah gering-gingen, nggak ada yang mau lagi. Kalau di bawah 25 tahun usia besi, masih gegeran, sawat-sawatan, apa ini, piring. Bu, waktu nganten anyar pakai parfum ya Bu? Kalau sudah nganten 20 tahun pakai minyak gosok apa parfum Bu? Minyak gosok. Bu, waktu nganten anyar Bu, sawat-sawatan kembang ya Bu? Kalau 20 tahun kembang sak pote pisan Bu? Bu, waktu nganten anyar dulang-dulangan, suap-suapan sama suaminya. Siapa yang tadi pagi nyuapin suaminya? Saya ingin tahu. Begitu konsistennya wanita ini pada cintanya. Jangan sampai dulu wangi bau parfum dicium suami, sekarang dicium malah kepanasan kena koyuk cabai, kepanasan kena salon pas. Tolong yang konsisten. Pendidikan anak dan pendidikan orang tua persis kayak begitu. Merawat cinta itu mahal, mencari duit itu memang harus, tapi jangan tinggalkan anak istri. Maka biasanya kalau ada alumni sudah nikah kemudian kerja di luar negeri, jangan lama-lama di luar negeri. Sudah dapat modal, kembali ke kampung, bangun ekonomi di sambung. Buat apa banyak harta tapi jauh suami istri? Merawat cinta lebih wajib daripada merawat harta. Tolong cari yang banyak, cepat pulang, jangan melebihi setahun 2 tahun. Pesan saya biasanya kepada orang-orang yang kerja jauh, tolong merhatikan anak lebih penting, merhatikan istri lebih penting, bukan istri orang, istri sendiri. Itu yang ketiga. Yang terakhir poinnya adalah posisi wanita dalam pendidikan. Hampir semua guru TK itu laki-laki apa perempuan? Mohon Bapak yang punya kebijakan, ciptakan guru TK laki-laki. Nggak pada sabar Pak. Saking sabarnya ini coba, pagi-pagi sudah menyambut senyum-senyum padahal juga sakit gigi, juga ambeien juga, padahal dia juga sakit perut. Maka rata-rata guru TK PAUD ini rata-rata perempuan Pak. Alangkah mulianya wanita, paling sabar dan paling hebat itu wanita. Memang terlihat lemah tapi sabar sekali. Ayo saya tanya, ada murid ditanya, apa pekerjaan orang tuamu? Katanya tentara Pak, polisi Pak, terus pegawai Pak. Saya tanya, apa ibumu? Ya jawabannya ini, tidak bekerja. Hah? Sebentar? Tidak bekerja, maksudnya hanya IRT, ibu rumah tangga. Oke, sini saya tanya anak itu, siapa yang nyapu? Ibu. Kalau nyapu di hotel apa namanya? Cleaning service. Siapa yang nyuci? Ibu. Kalau nyuci di pinggir jalan apa namanya? Laundry. Siapa yang merawat kamu sejak kecil? Ibu. Kalau dititipkan sama pengasuhan bayi, dibayar enggak? Rupanya semuanya kerjaan dilakukan ibu. Sampai ibu-ibu di rumah nggak sempet dandan, pakai daster 24 jam, nyapu dasteran, ngepel dasteran, nyuci dasteran, jemur dasteran, kora-kora dasteran, mandikan anak dasteran, nyetrika dasteran, nyambut suami datang dasteran, ngelap gelas, ngelap meja. Itulah daster multifungsi, semuanya pakai daster. Coba waktu nganten baru pakai konde parabola itu supaya sinyalnya kuat. Setelah sudah menikah daster terus,
Tolong nanti kalau suaminya datang jam 4 sambut kayak dulu dandan nganten baru. Bisa nggak Bu? Bisa. Siapkan ember air hangat, kasih garam. Kang Mas silakan celupkan, kasih ke ember. Dalam rangka apa? Biar capek-capeknya hilang Kang Mas. Oh iya. Kok tumben habis pengajian? Itu baru garam, kalau kurang pedas kasih cabai, jadi kikil, udah selesai. Rupanya hidup itu sederhana, kata Nabi. Yang penting suamimu ridho, kamu ahli surga. Wanita tidak harus banyak sholat tahajud, memang laki-laki dianjurkan. Wanita tidak harus banyak zikir, laki-laki dianjurkan. Karena ridhonya perempuan saja, masak, nyuci, semuanya itu kayak jihad di jalan Allah. Maka ada sahabiah datang ke Nabi, ya Rasulullah, mak-mak pada protes. Apa protesnya mama itu? Dapur, kasur, sumur. Dapur, kasur, sumur. Dapur, kasur, sumur. Kalau jengkel, dapurmu kan gitu jadinya. Yurki kan gitu. Rupanya ibu-ibu itu zonanya itu dapur, kasur, sumur. Terus bapak-bapak lihat, bisa puter keluar kota, bisa keluar rumah, bisa jalan-jalan. Coba, emangnya kamu nggak jalan-jalan? Ya jalan-jalan juga sih, maksudnya nggak keluar. Apa kata Nabi? Mihnatu ihdakunna fi buyutiha ta'dilu al-jihad fisabilillah. Kalau ridho dengan pekerjaan rumah itu termasuk jihad di jalan Allah. Loh ibu-ibu, maka menyusuinya ibu-ibu ke anak pahalanya lebih besar dari bapak-bapak yang tahajud. Apalagi sambil dolanan hati. Anaknya diketekin terus hatinya. Terus ngantuk, maknya ketiban hati. Siapa yang pernah tidur ketiban hati? Insya Allah sangit karena ketiban sinyal. Siapa yang tidur ketiban mushaf, baca Quran, kejatuhan, meninggal, syahid, enak beritanya, telah meninggal dunia Ustadz Kastan ketiban mushaf Istiqlal. Coba kalau kita mati ketiban HP, nggak enak beritanya, telah meninggal dunia ibu ini ketiban HP, nggak enak beritanya. Coba kalau ketiban mushaf, nggak usahakan kalau ngantuk megang mushaf. Dan kalau orang nggak bisa tidur megang mushaf aja, nggak cepet ngantuk. Iya, orangnya mushafnya ada di HP gimana? Ya nggak apa-apa, silakan baca. Rupanya Rasulullah itu yang terakhir. Apa itu? Bahwasanya ibu-ibu itu sangat mulia. Kata Nabi, siapa punya anak 2 perempuan meninggal dunia, surga. Siapa punya 3, surga. Siapa punya anak 1 perempuan meninggal, surga. Bukan anak laki-laki, itu anak kecil yang meninggal. Bagaimana kalau orang punya anak perempuan, membesarkan, merawat, menjaganya supaya nggak diganggu laki-laki nakal, lebih surga lagi. Pemahamannya jangan parsial. Contoh, siapa punya anak kecil meninggal, surga. Ada yang bertanya, anakku kok nggak ada yang meninggal? Ketek nggak Bu? Berarti nggak paham kayak gitu. Kecil aja menjadi jaminan masuk, apalagi sampai SMA, kuliah membiayai, wah lebih surga lagi. Itu pemahamannya begitu. Nah, kemudian wah bersyukur punya tabungan, nggak boleh ngomong begitu. Yang bersyukur yang bisa membesarkan itu. Kata Sayyidina Ali, daripada aku kecil mati masuk surga, mendingan aku besar penuh dengan masalah dan sabar. Ini kan wajah-wajahnya banyak masalah. Ini ciri ahli surga, penuh dengan penderitaan. Semakin perih, semakin diam. Terserah. Mama sudah bilang kata terserah, hati-hati itu. Insya Allah bom nuklir meletus. Tapi Rasulullah, rupanya orang tua itu juga perlu proses yang panjang. Kalau mendidik jambah ya cukup 3 malam jadi jambah. Mendidik jagung
3 bulan sudah panen. Mendidik kayu jati 50 tahun seumur hidup, mendidik manusia sepanjang hayat nggak selesai. Maka tolong ibu-ibu yang pakar pendidikan STD, MPD, lintas sekarang multidisiplin, membaca sosiologi, membaca psikologi, membaca hukum, supaya ilmunya multi talenta, tidak satu. Kenapa ada orang kaku? Karena ilmunya parsial tadi. Maka di Purbalingga ini kalau ada orang kok kaku, pastikan ilmunya sangat kecil satu. Kalau sudah kayak Nabi, ketemu orang Yahudi, diajak damai berjanji. Ketemu orang Kristen, diajak damai di Madinah itu. Ketemu siapa saja Nabi husnudan, nggak ada perasaan jelek, nggak. Sampai mau dibunuh pun Nabi nggak marah-marah. Tidak, Ali kamu tidur sini, aku tak keluar, nggak mukulin orang-orang yang tertidur, tidak, biarin aja. Saking halusnya Nabi. Maka Nabi itu paling mesra dengan istrinya. Coba yang pekan ini bapak-bapak ini yang sudah mijetin istrinya siapa? Yang minta pijet siapa? Loh, rupanya bapak-bapak suka dipijetin tapi nggak mau mijetin. Ibu-ibu itu masuk angin tidak perlu dipijetin, cuma pencet aja ininya, sela-sela jari dikasih 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, nanti dia langsung bangkit. Apa ini? Kan itu langsung panggil. Obatnya itu duit, makanya matanya sendu, seneng duit. Ya kalau ibu bilang, waduh badan capek-capek, suaminya sini 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, insya Allah langsung sehat, langsung lompat. Ibu-ibu obatnya mudah. Kenapa mudah stres? Karena kurang duit. Makanya ibu-ibu penting sekali seimbang. Cari suami itu yang kaya. Sudah punya belum suami kaya? Salah sendiri milihnya. Jangan begitu. Sesungguhnya suami yang sederhana itu biasanya tidak neko-neko, Bu. Betul nggak, Bu? Kalau suami Anda sederhana biasanya itu nggak neko-neko. Di rumah aja anteng. Ayo shopping. Ini shop kuping di rumah sudah. Ayah, yuk jalan-jalan. Ini jalan-jalan ke dapur, ini jalan-jalan. Maksudnya ya naik mobil, itu mobil-mobil, bukan jalan-jalan. Biasanya orang nggak punya duit disebut sakinah. Sakinah itu tenang, sakana ya sunu, tenang. Bu, ada diskon besar-besaran Bu di Matahari Bu. Wah, di rumah saja. Gitu. Bu, ayo liburan Bu ke kebun binatang. Ah, di rumah saja sudah banyak ayam, bebek, mentok. Itu juga kebun binatang juga. Kenapa orang nggak mau jalan-jalan? Karena nggak punya duit. Ibu-ibu ini kalau gajinya 1 T, saya yakin nggak hadir di pendopo ini. Kemana Bu? Terapi kulit, skincare, ke Hong Kong. Gara-gara Panu gak ada surat doang, terapinya di Jepang, Korea. Sebelumnya kalau gaji 3 juta, 4 juta, nyanyi Panu gak ada surat, oleskan saja. Loh, ini tipe-tipe orang miskin hafal kalpanak. Kalau orang kaya nggak hafal salep 88 kalpanak ya. Yang hafal itu memang pelanggan dia. Makanya orang miskin biasanya nggak kemana-mana. Ayo jalan-jalan di rumah saja. Ayo makan di luar. Enak masakan sendiri. Itu alasan orang nggak punya duit. Jadi sebenarnya kalau didoakan keluarga sakinah, hati-hati loh Pak. Itu berarti nggak punya. Sakinah itu artinya anteng, nggak kemana-mana. Kata Pak Kiai, ada seorang istri protes ke suaminya, ayah, papa, sejak kita menikah nggak kemana-mana, di rumah aja, katanya. Kata suaminya, kata Ustadz Kastan di pendopo kemarin, kalau kita itu sudah cinta, itu memang takdir. Kalau sudah takdir nggak kemana-mana. Kalau masih kemana-mana belum takdir. Ya sudah, syukuri aja. Jadi orang itu gampang, hidup itu sederhana sekali. Nggak pernah Nabi Muhammad ke mall, nggak ada jalan-jalan. Makan-makan Abu Bakar, makan-makan ikan bakar, nggak ada. Sederhana saja.
Pokoknya hari ini jenengan bisa tertawa, hatinya nggak punya jengkel sama siapa, itu orang yang kaya raya. Sudah selesai, nggak ngiri sama siapa aja. Tertawa sendiri, enak nggak Bu? Al-kendiri, bahaya. Rupanya hidup itu sederhana. Yang bikin ruwet itu hawa nafsu. Dingin ini, dingin itu. Coba punya uang 1 juta, pingin motor pasti kredit. Kalau punya uang 1 juta, pingin apa? Pulpen pilot 10.500, susu ora. Oh kaya raya. Masih sisa banyak ya. Kebutuhan kita pulpen pilot, tapi anggarannya 1 juta. Saldo nggak Pak? Nah, kayak gitu, tipe orang kaya begitu, keinginannya sedikit tetapi income-nya banyak. Coba saya hitung 3 kali, tarik nafas 1, 2, 3, tahan dulu, saya hitung 3 lagi, keluarkan 1, 2, 3. Sekarang tarik nafas sepanjang-panjangnya 1, 2, 3, tahan dulu, terus keluarkan dengan sedikit, tapi contohnya 1, 2, 3. Sekarang dibalik, ngambil nafasnya sedikit, pengeluarannya banyak. Sedikit, 1, 2, 3. Keluarkan yang banyak. Itu prinsip ekonomi bersih. Penghasilan banyak, pengeluarannya sedikit, sedekahnya itu kayak 2.000. Gajinya aja 10 juta, sedekah kotak amal di masjid 2.000, njaluk umur dawa sehat walafiat sukses dunia akhirat piro 2.000 ya ora iso angel. Sedangkan BPJS saya 1.000. Di rest area itu BAK 2.000, BAP 3.000, mandi 3.000. Apa lagi Pak? Total 5.000 sekali masuk. Sedangkan masuk masjid, insya Allah dapat kipas loh. Pulang-pulang sandal baru berapa? 2.000. Sandal baru. Dai matu memang murah 15.000. Kalau yang mahal itu yer matu tahunan, bukan dai. Nyambung betul? Nggak nyambung tak mulai, wae. Rupanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir itu orang yang dewasa gampang. Kalau ada istrinya cerewet, jenengan malah bersyukur, alhamdulillah istriku nggak bisu. Itu istri yang suami yang hebat. Kalau ada suaminya marah-marah, alhamdulillah dia manusia punya marah, bukan kodok. Kodok nggak bisa ngomel-ngomel kayak gitu. Mau nggak punya suami kodok? Itu gampang resep bahagia. Dan jangan juga membandingkan suami Anda dengan orang lain kayak artis Korea, jangan. Bandingkan dengan ayam di belakang rumah, ganteng mana? Ya sudah, ganteng suami Anda, apa susahnya? Maka dianjurkan kalau keluar rumah tidak membuka mata, merem. Insya Allah sampai alam barzah. Kenapa kita kurang bersyukur? Terlalu komparasi. Lihat orang senam di itu di ruko-ruko bapak-bapak, cantik-cantik ya tubuhnya, ya Allah luar biasa. Di rumah ketemu daster terus. Makanya bapak-bapak kalau keluar rumah jaga pandangan. Dosa laki-laki banyak dari mata, dosa mak-mak dari mulut. Makanya nangisnya gini mama gitu. Bapak-bapak tinggal ngambil tisu gini, karena dosanya dari mata. Mama dari sini. Mana dalilnya? Ibu Anda namanya Siti Hawa. Loh, mas wajib mutasil 7 ketukan. Hawa. Mama itu perlu cukup panjang sekali. Dia bapak-bapak kalau nggak cocok Adam jadi bapak-bapak ini kalau nggak cocok banyak diam. Cuma kadang pasang status
Kenapa begitu ya? Nah, itu ciri wanita. Wanita itu kalau nggak cocok, itu biasanya langsung online langsung. Bu, kalau ada wanita kok banyak diamnya, insya Allah itu sabar sekali. Bu, gimana pendapat ini? Bu, apakah ibu gak marah di sini kayak itu? Itu berarti sudah bebannya terlalu berat sampai nggak bisa bergetar. Tunggu malaikat Israel datang. Husnul khotimah, emak-emak kayak gitu. Maka bapak-bapak yang dewasa gampang, banyak diamnya. Terutama yang sudah aliran putih ya Pak. Aliran putih biasanya sangat bijaksana. Ya, nanti kita pikirkan gitu jawabannya. Nggak menolak biasanya, karena sangat dewasa. Tapi yang SMA, nggak bisa begitu, itu SMA. Tapi kalau bapak-bapak yang sudah sepuh, itu alirannya bukan hitam lagi, aliran putih. Aliran putih itu ya semuanya sudah ada perangkonya. Bu, kalau aliran putih Bu, rambutnya sudah putih, kulitnya sudah keriput, matanya sudah belereng pakai kacamata, giginya sudah tanggal. Kalau zaman dulu ngirim surat kok banyak perangkonya, berarti cepet perang ya. Sudah perangko. Ini yang sembujung alamat itu sudah perangkonya banyak sekali, nggak kuat. Kalau ditekuk langsung kesemutan. Mak-mak yang sudah sembujung kakinya selamat ya, sudah banyak perangkonya. Kalau dulu ngirim surat kok banyak perangkonya, itu kilat khusus, langsung berangkat ke orangnya, taruh tanda tangan dulu zaman perangkonya gambar Soekarno dulu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah aliran putih banyak perangkonya, saya ucapkan selamat. Kenapa? Insya Allah cepat kemana? Ayo istighfar dulu. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal Rabbi zidni awafiqni amalan salih. Saya mengingatkan diri saya sendiri dan para hadirin, profesi yang abadi adalah guru, bukan pengusaha, bukan atlet, bukan yang lain. Contoh, penyanyi, pendangdut, pengepop, apa saja, kalau sudah usia 100 tahun masih dangdutan nggak Bu? Enggak. Kiai 100 tahun masih doa nggak? Masih ceramah nggak? Itu profesi yang abadi, nggak kenal pensiun ilmu. Coba mohon maaf, jabatan 5 tahun, 10 tahun, pensiun selesai, nggak lama. Maka tolong kalau bersaudara silaturahmi bukan karena formal struktural organisasi, tapi panggilan dari iman abadi. Kan banyak kawan-kawan kita yang sudah pensiun sakit, nggak ada lagi yang jenguk karena ikatannya dinas, bukan iman. Kalau yang ikatannya iman, dia akan selalu setia bersahabat. Maka jangan bangga kalau punya ikatan kelembagaan, belum tentu itu murni dari batin karena terpaksa. Coba pimpinannya, keluarganya ada yang meninggal, kira-kira anak buahnya takziah nggak? Itu karena terpaksa apa cinta? Ya kalau nggak takziah kan nggak enak kan gitu, ada kata nggak enaknya. Maka kalau dia takziah panggilan iman, itu biasanya abadi. Karena di syuting saya harus ganti posisi dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga bapak-bapak ini tersenyum semua. Yang ngantuk pun bisa tersenyum ya Pak. Rupanya itu 5 hal yang kami sampaikan. Orang yang halal bihalal itu biasanya dikasih Allah tanda 3 Pak. Pertama, dia kalau mimpi bagus Pak, ketemu Nabi, berwudu, adzan, tawaf, silaturahmi, lihat ayahnya yang meninggal tersenyum, lihat maknya yang meninggal tersenyum, itu tandanya orang ahli surga.
Hadisnya ada Sahih Bukhari, ar-ru'ya as-salihah juz'un min bid'in wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Tandanya gampang. Tadi malam jenengan mimpi apa? Kalau mimpinya tilawah, jenengan wanita soleha. Kalau mimpinya arisan, kebiasaan. Kalau mimpinya PKK, kebiasaan. Kalau jenengan mimpinya kok wudu, wanita soleha. Ketemu Siti Asia, Masito, Aisyah, Khotijah, Siti Maryam. Kayak apa itu nama anak saya? Bu, kalau jenengan mimpinya ketemu wanita soleha, tandanya jenengan wanita soleha. Coba jenengan mimpi ketemu Fir'aun, Qarun, Haman, Hindun, alamat itu sak kelas. Hadisnya Sahih Muslim, al arwahu junudun mujannadah. Roh itu satu kombi. Kalau baik ketemu baik. Ngaku soleha, mimpi dijakar munyuk, enggak soleha. Siapa mengaku soleha tapi mimpinya dijokot ulo, kurang soleha. Kata orang Jawa, mau nikah sudah punya suami, itu tandanya rohnya buruk, Pak. Siapa yang tinggal di hotel bintang 5, kemudian mimpinya dikejar-kejar KPK, enak enggak? Tidur di alun-alun kehujanan kayak didusi widodari, eco mboten. Itu mentalitas, bukan masalah fisik. Maka orang yang hatinya bersih biasanya dikasih mimpi yang bagus. Kayak Nabi minum susu, itu ilmu. Nabi lihat Umar bajunya itu lebar, itu ilmu. Mimpi telanjang, guru, kan gitu. Itu maka orang yang hatinya bersih dikasih tanda mimpinya bagus. Usahakan nanti malam mimpinya ketemu Siti Khotijah. Ya Bu, satu posyandu gitu ya Bu ya, jadi pengurus. Oh Siti Khotijah, Siti Aisyah, zaman dulu nggak ada posyandu. Siapa yang mimpi melihat orang-orang mulia dalam mimpi, tandanya dia golongannya Pak, persis. Siapa mimpi kepleset atau terjatuh, memang rohnya banyak dosa, kotor, perlu istighfar, tapi nggak apa-apa, yang penting cepat tobat. Seperti makan babi atau malah sekelas dengan babi, memang jiwanya juga babi. Ini agama unik sekali, ngetes kesucian batin dengan apa? Dengan mimpi. Kalau jenengan kaji ping 7, umroh ping 10, tapi mimpinya buruk, perlu introspeksi diri. Nggak pernah kaji, nggak pernah umroh karena nggak punya duit, alamat. Mimpinya bagus, jenengan wanita soleha. Yang lihat Allah itu indikator kuatnya itu mimpi. Yang kedua, kalau kita mati banyak orang sedih, bukan malah syukur. Kita dimutasi, pindah Wonosobo. Ya Allah, ibu itu banget baik banget, kenapa pindah? Berarti wanita soleha. Tapi kalau dia sekarang dimutasi jauh, alhamdulillah, itu tandanya wanita nggak baik. Gampang itu tanda akhir zaman, dicintai orang-orang soleh. Hadisnya Bukhari. Kalau jenengan dicintai para kiai Pak di kampung, atau bukan kiai, yang penting orang nggak pernah korupsi, nggak pernah berbohong, orangnya itu ahli ibadah baik, jenengan kok dicintai, tandanya jenengan orang soleh Pak. Cintanya bukan pakai lisan, di hatinya itu cocok, dia nyambung, namanya koneksi, ada koneksi. Yang terakhir gampang, orang soleh itu kalau mati bisa ngucap la ilaha illallah dan keluar keringet dingin di jidatnya. Hadisnya Sahih Muslim, mautul mukmin bi araqil jabin. Orang yang baik itu kalau meninggal keringetnya basah. Ulama menjelaskan kenapa basah, karena lihat surga malu, amalannya kecil tapi pahalanya besar, keluar keringet dan bisa mengucap la ilaha illallah. Maka usahakan, terakhir ini amalan terakhir, saya hitung 3, tolong tarik nafas 1, 2, 3, tahan sampai jam 12, langsung surga lo, keluar semua, nggak patuh dibilang menung. Ulangi lagi 1, 2, 3, tahan. Kalau bisa di dada, biar kalau sudah ada nanti perut bapak-bapak yang agak bungkuk bisa praktekkan amalan ini. Itu ulangi lagi Bu, 1, 2, 3, tahan Bu.
Kenapa ibu tertawa? Ulangi lagi. 1, 2, 3. Tahan bu. Dulu Kiai saya bilang sekuat kamu. Kalau nggak kuat keluarkan mulut nanti pelan-pelan. Jangan langsung gitu. Pelan-pelan. 1, 2, 3. Lakukan gitu tiap hari minimal 20 kali untuk kontemplasi. Nggak ruwet dengan RPP, modul, rapat, wah apel pusing tiap hari kayak sampai ke bawah mimpi. Maksud saya bukan selesai begitu, dilanjutkan begini. Ketika tarik nafas,